DB News, kembali lagi di channel DB News. Ya. Betul. Sekarang ini kita ada segmen terbaru, yaitu Bang Grip terinspirasi dari saya sendiri sebagai tokoh utama MC dari acara ini, teman-teman. Betul sekali. Tapi tidak seperti yang sebelumnya, Mas betul. Andre. Ini ada yang berbeda dari episode kita yang sebelumnya. Kalau episode kita yang sebelumnya, Itu cuman kita bertiga laki-laki semua. Sedangkan sekarang ada yang berbeda, yaitu ada satu wanita. Dari mana, Mas Andre? dari sebuah daerah di kota Malang, yaitu Gondang Legi. Ini dia, kita sambut beramai-ramai, semua tepuk tangannya. Mbak Gondang Legi ya. Ya, kita bersama Mbak Hani. Untuk kalian yang sering nonton konten kita di DB News, udah nggak familiar lagi dengan Nggak asing. nggak asing, familiar, Pak. Nggak asing, nggak asing dengan wajahnya Mbak Hani ini. Karena di Uncovered itu lebih serius ya. Di sini lebih nyantai aja. Kita chill, santai, relax. Oh, Netflix and chill. Karena kalau biasanya aku di sana dipaksa serius, kita hari ini fun-fun aja di Betul. sini. Kita Betul. membacakan tema hari ini, teman-teman. Iya. Ya, tema hari ini apa tuh, Bang Krip? 5 tips menghadapi pertanyaan sensitif di hari raya. Jangan sewot, teman-teman. Jadi untuk kalian yang pernah atau yang punya pengalaman buruk tentang pengalaman yang ditanya-tanya sama saudara, tante-tante, om-om tentang pertanyaan sensitif, kami punya solusinya. Biasanya pertanyaannya kayak apa, Bang Krik? Kayak misalnya kalau kita nih mahasiswa ya, Iya. kapan Lulus itu dia. skripsinya gimana? Nah, itu dia. Nah, Damn. Kalau yang umur kelahiran 90-an, tanyanya biasanya apa? Kapan menikah? Nah, itu dia tuh. Betul. Pertanyaan maut yang selalu Untuk hadir yang setiap tahun. Setelah menikah, Kapan punya anak? Nah, itu dia. Untuk itu, kalau punya anak, apa sih? oh nggak ada ya. Enggak, jadi gini. Ada satu jawaban menarik untuk bukan jawaban sih, kayak teknik untuk menghindari atau menjawab pertanyaan seperti itu. Satu, yaitu kita harus santai, relax. Kita nggak boleh terbawa pancingan amarah kita. Jadi misalnya kalau ada kapan skripsinya selesai masuk, kamu diam ya Pak. Kamu jangan banyak ngomong, ini lagi dikerjakan seperti itu. Jadi kita harus relax soalnya. Soft spoken, betul, tentunya seperti itu. Jadi mungkin dari kalian yang habis ini mau mudik seperti Mbak Hani, mau mudik kemana? Ke Malang, betul Iya, lagi mau ya. mudik. Saya cuma mau mudik ke Malang, bukan Gondang Legi. Mereka berdua cuma asbun bilang saya dari Gondang Legi, padahal saya dari Suhat. Gondang Legi itu sebuah kabupaten di Malang, kebetulan. Oh, terima kasih atas penjelasannya. Betul, informasi. Sangat Ya, mengupgrade ilmu kita hari ini. Betul Inspiratif. Inspiratif sekali ya Mbak ya, dari Gondang Legi itu ternyata dari kabupaten Kalau ngomong juga, Mas, monggo. Oke. Scroll, Bang. Oke, sekarang kita langsung ke poin. yang kedua, yaitu Persiapkan Persiapkan jawaban jawaban umum. Biasanya kalau ditanya kapan menikah, jawaban umumnya apa coba? Belum ada calonnya. Nah, itu dia. Itu pertanyaan jawaban paling aman. Jadi itu belum ada calonnya. Kalau misalnya udah ada calonnya, jawabannya apa? Oh, santai dulu nggak sih? Iya, lagi mengumpulkan Modal untuk nikah. nikah, mungkin seperti itu. Itu mungkin jawaban-jawaban template ya. Terus kalau misalnya ada ibu-ibu gini tanya, kapan lulus? Anakku udah lulus, sudah sukses, sudah kerja di sini. Jawabannya apa? Lempar Jawabannya? batu. Dia. Lempar batu saja itu. Sangat ini kurang pas di hati tuh Kak, pertanyaan seperti itu. Ini harus dipertanyakan tuh, ibunya seperti apa itu. Maksud ibunya Gak sama bro, nah, seperti itu bro. Jadi harus diberikan pendidikan yang baik untuk ibunya. Untuk ibunya. Ibunya suruh sekolah lagi gitu. Betul. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk Mas Andi sendiri, pulkam kemana? Pulkam. Sini saya punya 2 kampung ya. Oh, ini. Satu kampungnya ibu dan kampungnya ayah. Oh, ini dui fungsi ya kamu ya? Iya, dui fungsi. Bapak Jadi ibunya nggak kamu abri sendiri. aja yang dui fungsi, tapi Mudik. kampung mudik Oke. juga dui fungsi.
Yang Jadi- pertama itu ada di Jateng, Wonogiri. Wonogiri. Kalau biasa makan mie ayam atau bakso, biasanya ada Wonogiri. Nah itu Bapaknya yang buat. saya. Oh, tidak sih, kebetulan nenek saya. Oh, betul. Oh, nah saya neneknya. Oke. Terus yang Lalu kedua. yang kedua itu nganjuk. Biasanya Oke. yang suka makan pecel itu dari nenek saya. Oh, nenek juga. Jadi semuanya kuliner pusatnya di Mas Andri. Iya betul. Wah, sumber kuliner Mas Andri semua ya. Berapa jam Mas Andre di Surabaya? Dari yang mana dulu? Nganjuk. Nganjuk itu sekitar 3 jaman. No tol ya, no tol. Notol. Ya, no tol. jalan badak. Oh. Jalan biasa, jalan biasa. Kalau jalan kaki, kira-kira berapa hari? Perkiraan asik gitu. 3 hari. Enggak sih, enggak sampai. 1 hari sekitar 300 kiloan mungkin. 300 kilo. Kalau kita jalan sih satu hari itu misalnya 10 kilo lah. Pendek banget, Bang. 10 kilo sehari. Mungkin oke, satu hari 100 kilo mungkin ya, jalan kaki. Iya, iya. Berarti 3 hari guys teman-teman. Ya, anggap Jadi aja untuk sekitar- kalian yang mau jalan kaki ke Nganjuk, untuk informasinya bisa 3 hari sebelumnya hari H itu bisa jalan udah mulai jalan ya. bisa kan? pemanasan dulu. Pemanasan dulu, jalan dulu. Kalau dari Wonogiri ke Surabaya. Pamulang. Enggak, Pamulang itu tempatnya siapa? Enggak tahu ya. Dekat kan Wonogiri sama Pamulang? Jauh ya. Oh iya. Oke, kita ganti pertanyaannya. Wonogiri ke Malang, misalnya Mbak Hani nih, Iya. mau jalan-jalan ke neneknya mau beli apa? Mie Mie ayam. ayam. Mie ayam. Mie ayam. Berapa hari jalan kaki? Nggak tol lagi ya? Hah? Nggak bisa ya, nggak bisa. Minimal harus roda 4 kalau. Oke. Jadi jalan kaki dari Malang ke Wonogiri. Wonogiri. Kalau aku 6 hari ya. Kalau Mbak ini ngiranya berapa hari? Wonogiri itu di mana ya? Wonogiri Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau dari Surabaya itu kira-kira sekitar 8 jam Jauh ya. tanpa tol. Kalau lewat tol 5. Lima jam berarti kalau dari Malang sekitar 7 jaman naik tol. Naik Kalau tol. luar tol berapa jam? Kalau Surabaya ke Malang kan kira-kira 200 1,5 km, jam. 1,5 jam. Kurang aja 7 jam kurang 1,5 jam. Berarti 5,5 jam. Kan tadi lewat tol yang 7 jam. Oke, kita 5 lewat. jam lewat tol. Nah iya kan kalau dari Malang berarti 7 jam. Oh iya. Berarti 5. Iya. Bukan nih. Hitungannya lebih Surabaya ke Malang. Surabaya ke Wonogiri dong. Enggak sih? Ya enggak, Bro. Mas. Tolong Mas, tolong. Oke, jadi mungkin perkiraan 7 jam ya. Iya, 7 Iya, ya, jam. anggap aja segitu. Oke, anggap saja 7 jam. Tapi paling benar lihat Google Maps saja. Betul. Iya. Semua jawaban ada di Google Maps. Iya. Maka dari itu kita harus percaya dan tawakal. Google. Google Maps. Ya kita harus percaya lah intinya. Kan nggak mau nanya kita, aku mau pulang kemana? Kamu mau pulang kemana? Aku mau pulang Bang kemana, Krip? Bang Krip? Saya sebenarnya pulang ke Gresik. Gresik dekat dong berarti. Betul. Jadi temannya pulang ya. Kan cuma 1 jam doang. Ya. 1 jam itu tol atau no tol? Notol. Tol. Dekat ya? Ini dekat banget ya. Makanya Gresik dari mah itu. dekat. Tapi kamu banget soalnya ada masih depan rumahku itu, depan rumahnya mbakku masih ada empang. Empang kali. Empang kali betul. Hmm. Dekat agak 2 km lagi itu masih ada ini. Apa? Sumur. Sawah. Sawah. Kan. Kebun tebu. Kan. Apa? Kebun jagung. Hampir benar. Apa? Yang buat ternak ikan. Tambak. Tambak. Ya, itu benar. Ditambah. Ini mungkin masa kecilku dulu itu ya. Aduh. Aduh. Aku sering diajak kakek saya Kakek di mana sekarang? udah di atas. Oh, Jadi maaf ubi. ya. Masya Eh. Allah. Di atas ini. Dulu saya sering diajak kakek saya untuk mancing ikan nila. Ikan nila. Betul. Kenapa cuma ikan nila dong? Karena saya itu penambak ikan nila. Gak ada ikan lain. Penambak. Maunya ikan hiu tapi kan nggak bisa. Akhirnya dengan ajaran dari kakek saya nyemplung ke situ. Ke Kalau tambak. tambak betul. Emang tambah nggak dalamnya? Saat itu aku udah bisa renang ya kan. Jadi Berarti latihan renang. Bang Krip ini latihan renangnya di tambak. Betul. Jadi saya tuh bisa renang karena belajar dari ikan nila itu. Jadi saya tuh berenang, selagi berenang saya belajar cara berenang dari ikan nila itu. Sekali dayung, 2 pulau terlewati. Aja. Pertama ngambil ikan nila, kita ngambil ikan nila dengan tangan kosong. Oh, dengan tangan kosong. Betul, makanya nggak ada apa-apa. Saya dengan tangan kosong ya, berarti hasilnya juga tangan kosong juga. Ya itu saya belajar dari ikan nila.
ekornya bergerak 2 kali dalam 2 detik. 2 kali. Betul, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau kamu gimana? Namanya dari, aku sudah kan 1, 2, nih 1, 2, begitu. Jadi itu cara menenangkan nilai yang saya pelajari. Jadi mungkin itu pengalaman indahku ya bersama kakek saya. Kalau empang tadi gimana? Ada cerita nggak? Empang Empang. tadi sih kayaknya nggak ada ya, soalnya kan emangnya nggak terurus juga sih kayaknya. Jadi baunya kotor. Empang Baunya kali kotor. sungai apa got? Got agak besar. Apa ya, got agak besar itu kali nggak sih? Kali. Iya mungkin ya. Got. Irigasi. Enggak, ada jembatannya. Oh. Jadi rata-rata orang kampung sana, Akamsa. Kampung sana. Itu dari jembatan tuh lompat ke kali itu. Mati dong. Hampir ada yang mati. Udah kasus meninggal di situ. Kayaknya belum deh. Tapi Belum. kalau ada rumor buaya, Oh. itu ada. Oh di empang tadi. Rumor buaya putih. Buaya putih. Iya. Siluman apa real? Kayaknya bujuan deh. Itu kayaknya Bujuan. mitologi dari kakek-kakek kita. Biar Ya, apa? misalnya ya. Biar apa? Biasanya kan ada tujuannya. Ya mungkin mitologi, anak-anak biar mitologi. takut. Ya sama kayak kita. SD kita kan dulu kan kayak bekas rumah sakit. Oh. Masih liburan, Bekas masih liburan. liburan. Terus ini bekas kantornya Belanda gitu kan. Ya seperti itu mungkin ya. Oke, kita kembali ke sini ya arahnya. Iya. Oke, kita lanjut. Lanjut topik Lanjut topik selanjutnya, cara untuk menaklukkan pertanyaan-pertanyaan sensitif. Ketiga, tentukan batasan pribadimu. Jadi maksudnya ini tuh kayak tahu batasan-batasan Oh. apa aja informasi pribadi yang tidak layak disebar ke keluarga-keluarga kita. Oke, jadi kita harus mengetahui, kita memilah apa yang bisa dibocorkan atau Iya. apa yang Limit-limit. Limit-limitnya itu. Nice. Jadi ada beberapa yang nggak bisa kita utarakan ya. Misalnya kayak kita mengutarakan misalnya kapan kamu lulus gitu. Anak tante belum lulus ya, terus Wah, harus di grup juga ya, kan nggak sopan juga. Oke. Kalau Bang Andre limitnya sampai mana? Kebetulan saya nggak punya limit ya, langsung ngegas aja. Oh ya, berarti ini limitnya. Lu so asik? Tapi kalau soal informasi pribadi, oversharing apa enggak? Enggak sih. Kebanyakan justru saya kasih limit. So dikasih limit. Yoi. Kalau Kalau belum saya- terlalu kenal gitu ya. Oh. Kan ini dikit-dikit keluarga aja. belum terlalu kenal gimana? Ya kan nggak keluarga semuanya akrab ya. Oh. Karena ada yang cuma datang ketemu waktu lebaran aja. Cuma salaman. Instruksinya kan Betul, dikit betul, gitu. Betul. Nice. Kadang kalau sekarang malah kebanyakan juga main HP doang kan. Iya, betul. Kumpul-kumpul main HP. Kumpul main HP. Kumpul-kumpul Nah, velocity. Kalau Bang Krip sendiri, kalau ditanyain sama pacar gitu, Kalau aku memang udah dari prinsip dari SD ya saya. iya ya. Udah saya limit memang. Oh, iya. Jadi emang kayak misalnya ada kalau tante yang tanya tuh, saya langsung "Shh, bukan tante kamu om. Gitu. Tadi tadi. Iya. oh, Maksudnya istrinya omku. Wah. Tante itu istrinya om. Oh, iya. Gitu. Jadi kamu langsung pegang bibirnya gini. Iya. Cemen. Jorok guys. Iya. Tapi buat Mbak Hani sendiri, apakah ada pengalaman pertanyaan-pertanyaan sensitif saat kumpul Yang keluarga? dilontarkan. Betul, dilontarkan oleh keluarga, saudara, atau mungkin kebetulan teman. saya paling judes ya di rumah, jadi nggak Oh. ada yang berani tanya aneh-aneh. Selalu saya yang tanya ke orang-orang. Oh, jadi kalau sebelum tanya udah takut sendiri ya? Langsung lempar bombastic saja ini. Nah, itu dia betul, Oh, itu mungkin. self defense. Itu salah satu cara bisa Betul, digunakan. bisa Betul. jadi Misalnya cara. kayak, kamu kapan lulus? Kamu kapan nikah? Bisa, benar. Betul. Nah, itu cara ampuh guys untuk melakukan self defense pertanyaan seperti Tuh, di atasnya tuh. Skip Gunakan skip tadi. satu bang. Gunakan humor Gunakan atau humor. pengalihan topik. Oh, Nah, aku tahu nih. Misalnya, makan jangan tanya saya. Pastinya dengar-dengar udah semester akhir ya. Apa bedanya kura-kura? Kura-kura sama orang hamil. Wah. Kalau orang hamil melendungnya di depan, kalau kura-kura melendungnya di belakang. Betul, gitu Wow. guys. Nanti akhirnya mengalir isu, jadi pertanyaannya nggak dijawab. Ya, Seperti justru itu. malah balas-balasan humor. Betul. Jadi mungkin dari saya saran dari saya mungkin sekarang perbanyak referensi humor aja. kalau Jadi, dia orangnya bukan Jadi. orang yang humoris gimana?
Kabur Ya. dari sini. Ya berarti kita asik sendiri aja. Kita apa bedanya kamu sama sayuran gitu misalnya. Sama-sama vegetarian gitu. Nanti terus akhirnya mikir gitu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir. Tips terakhir. Tips terakhir Ya, itu guys. katakan Nah, dengan jujur dan tulus. Ini khusus untuk orang-orang yang Berhati baik ya, berhati berhati baik suci. ya. Betul. Jadi yang tidak ada masalah di Insan-insan ceritanya. mulia. Jadi dia menceritakan apa adanya dengan tulus dan hati yang bersih. Coba contoh nih saya tanya coba. Bang Greg, kira-kira kapan ya mau punya anak? Ini ceritanya udah nikah nih. Oh, sudah nikah ya? Jujur Li, pada saat itu hujan dan rintik. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Ngapain? Berdoa. Jangan masing-masing, Mbak. Berdoa, Mbak. Pada yang Maha Kuasa, bukan belum ini ya, belum rezekinya, Mbak. Seperti itu. Jadi, dengan wajah yang jujur dan dia kan agak sedih ya. Jadi mungkin ada rasa empati ya di banyak ya, Li. Ya, itu caranya kayak memang belum, Mbak. Gitu. Jadi, Harusnya kan yang kayak gitu istrinya ya? oh iya, kenapa kok saya ya? Waduh, kenapa tuh? Ya itulah, kita next saja. Oh, Oke. ternyata itu yang terakhir ya. Betul, itu yang terakhir teman-teman. Ternyata itu yang terakhir. Mungkin dari sedikitnya informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kalian untuk menghadapi pertanyaan sensitif dari keluarga, teman-teman, saudara, anaknya saudaramu, temannya saudaramu, atau teman dari saudara-saudaramu bisa bermanfaat gitu ya. Mungkin itu aja Mbak Hani dan Mas Koko. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita harus merangkum lagi. Gak terlalu panjang dong. Enggak, kita poin-poin aja. Oke, betul. Ada 5 Nice poin lah. tadi. Nice. Poin pertama tadi, Poin pertama yaitu kita harus tetap tenang Dan terkendali. dan terkendali, jadi nggak boleh terbawa emosi. yang Dan yang kedua, kedua, Persiapkan jawaban umum. betul, jadi kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. yang Ketiga. ketiga, tentukan batasan pribadimu. Jadi jangan sampai oversharing. Keempat, Gunakan humor atau pengalihan topik. Tuh, jadi kita harus mempersiapkan humor yang bisa mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang terakhir, katakan dengan jujur dan tulus. Betul, kita harus menjawab dengan ikhlas dan secara sadar ya, jadi kita Iya. jujur dan tulus juga. Dan tulus. Seperti Kita Asik. aduh, senang. Oke, stop. Oke. Selalu bersama Tak bisa bersatu aja. aja. Tulus. Wow. Oke, mungkin itu aja dari kami. Sekian dari kami. Mungkin penutupan kita rower bareng-bareng gimana? 1, 2, 3, rower. Oh ya, sobat-sobat TV News jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini dan komen aja yang banyak. Komen enaknya kita nanti Membahas. ngobrolin apa lagi di Betul. konten selanjutnya. Oke. Dan jangan lupa saksikan DB News Uncovered. Ya, ada aku sih. Dan jangan lupa kita mau selesai. Oke. Agak masalah dong, teman-teman lupa minta lupa juga. Oke. Dah.